pentingnya meningkatkan uh, ketinggian modal dalam bisnis atau usaha perbankan oleh para pengusaha. Pengalamanku, logikaku, pikiranku, keyakinanku, pemahamanku, pengertianku, ingatanku, dan pendapatku terkait kejadian krisis keuangan yang melanda SVB, Signature Silicon Valley Value Bank dan Signature dan beberapa bank-bank besar di Amerika khususnya. Saya melihat hal ini harusnya menjadi perhatian yang sangat besar bagi otoritas dan atau pemerintah di negara kita, khususnya tentang jaminan keselamatan dan keamanan dana-dana nasabah yang disimpan di lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non-bank. Kenapa? Karena istilah-istilah teknis tentang CAR minimal 8%, NPL maksimal 3%, NIM, kemudian CAMEL atau yang lain-lainnya, saya kira itu hanya berlaku untuk pengusaha perbankan, gitu kan. Yang rata-rata orang yang bisa mendirikan usaha perbankan biasanya orang-orang to have, karena mereka memiliki kapital atau cash flow atau duit yang besar atau modal yang besar, gitu kan. Jadi bagi masyarakat khususnya nasabah penyimpan tentunya tidak penting. Yang penting menurut saya adalah bahwa apabila terjadi krisis atau masalah di dalam penanganan atau pengelolaan perbankan, intinya nasabah itu hanya ingin duitnya kembali lah, gitu kan, kembali seperti semula, bahkan tanpa memikirkan bunga, gitu kan. Jadi apabila CAR cuma 8%, menurut saya gitu kan, harusnya ditingkatkan minimal setara dengan seperti sistem kredit yang berlaku. Kenapa? Karena dalam perkreditan sudah jelas, gitu kan, debitur diwajibkan memberikan jaminan 125% daripada aset yang dijaminkan atau agunan 100%. Dan 100% itu pun realnya terkadang menjadi 75%, karena 100% itu 25%-nya harus ditanggung oleh debitur dalam bentuk down payment atau apapun istilahnya, gitu kan. Jadi spreadingnya sudah 50%, 125% jaminannya, kemudian debitur mendapatkan hak hutangnya itu, kreditnya hanya sebesar 75%. Nah, menurut saya juga demikian. Seharusnya dalam modal itu juga minimal 125% modal pengusaha perbankan atau perbankan, gitu kan, dibanding dengan dana yang ditarik oleh perbankan kepada masyarakat, ya maksimal harus 100%. Jadi kalau terjadi hal-hal yang krisis keuangan atau krisis salah pengelolaan dan lain-lain, dana nasabah masih aman, karena modal bank 125%, dana 100% pasti dapat dijamin dengan yang 125% itu. Hanya juga 125% harus dijelaskan kembali apakah dalam bentuk aset ataukah cash flow, uang tunai, gitu kan. Kalau dalam bentuk aset properti, aset propertinya juga harus benar-benar di appraisal dengan nilai yang sesuai, gitu kan. Karena kalau terjadi krisis, apabila aset-aset itu dilepas kembali atau dijual, rasanya harganya yang dianggap 100% mungkin tidak akan laku 100%. Kemungkinan bisa 50%, 75%. Jadi itu akan mempengaruhi juga kembali nilai modalnya apabila dikaitkan dengan yang 125%. Kalau cash kan sudah jelas. Jadi saya kira, gitu kan, otoritas atau perbankan jika benar-benar dan pemerintah jika benar-benar ingin memperhatikan kepentingan nasabah, saya kira juga harus memberlakukan hal yang sama dalam sistem perkreditan, gitu kan. Kenapa? Karena sistem perkreditan dilakukan oleh kreditur kepada debitur dengan jaminan untuk katakanlah mengamankan dana-dana nasabah, karena bank itu usahanya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan. Jadi uang itu dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Jadi untuk mengamankan, saya setuju dengan misalnya sistem
perkreditan demikian. Namun harus lebih dijelaskan kembali karena selain jaminan harus diminta lagi dengan uang penalti gitu kan, apabila pelunasan di awal gitu kan, denda, bunga, kemudian asuransi jiwa juga. Ya, tetapi dalam hal modal tidak demikian adanya. Padahal kan sebagai nasabah gitu kan, sebagai nasabah penyimpan statusnya juga sebagai kreditur, sehingga seharusnya harus diberlakukan juga hal yang sama dalam sistem kreditan, yaitu nasabah sebagai kreditur yang memberikan atau menyimpan uangnya di bank. Jadi bank harus memberikan jaminan juga yang sangat layak untuk menjamin dana-dana nasabah. Jadi demikian menurut saya, agar supaya kejadian seperti SVB, Signature Bank dan lain-lain tidak terjadi. Jadi peningkatan modal itu harus sangat penting untuk menjamin dana-dana nasabah itu lebih aman, karena itu yang dipentingkan bagi nasabah. Apalagi banyak kejadian gitu kan, diduga apabila bank krisis pemerintah diduga menjamin atau bailout bank-bank dengan menyuntikkan permodalan. Tetapi sebaliknya kalau nasabah yang mengalami kerugian akibat krisis perbankan, saya belum pernah mendengar ada pemerintah yang menjamin dana-dana nasabah dalam arti real ya, dikembalikan, bukan dalam bentuk kemudian hanya di-switch menjadi penyertaan saham atau modal hanya dijamin atau penjaminan dari lembaga penjamin simpanan misalnya. Jadi tetapi tidak langsung dapat ditarik karena dibutuhkan misalnya dikunci untuk waktu 1-2 tahun, harus baru boleh dibalik untuk sekaligus menyelamatkan bank demikian. Jadi sudah seharusnya keseimbangan ini harus diberlakukan. Kenapa? Karena dalam hal bisnis perbankan, meskipun yang menggunakan undang-undang perbankan atau undang-undang yang lainnya yang terkait termasuk dalam hukum publik, sedangkan hukum perjanjian antara nasabah dengan bank dan atau sebaliknya itu berada dalam hukum privat atau hukum perjanjian gitu kan, di mana kekuatan hukum publik lebih kuat gitu. Namun terkadang anehnya gitu kan, dalam sistem perkreditan gitu kan, bank dapat menganulir ya kan hukum. Jadi apabila nasabah debitur yang lalai itu dapat disita, dilelang tanpa melalui putusan pengadilan dulu. Padahal negara kita adalah negara hukum. Jadi rasanya hal ini juga harus patut dipertimbangkan oleh pemerintah, gitu kan. Pemerintah juga sebagai yang bergerak atau bekerja sebagai decision maker, gitu kan, pembentuk undang-undang, ya kan. Kemudian otoritas, regulator, pengawas dan sebagainya, gitu kan. Yang berada di bawah hukum publik harusnya juga lebih kuat lagi, dapat mengesampingkan gitu kan putusan pengadilan dalam menyelamatkan dana nasabah. Demikian pikiranku dan logikaku, semoga dapat berguna. Salam sukses dari Movenpick Bali. Yes.